Jadi apa sejarah pondok ini, Pak? Bagaimana Abah mendirikan pondok ini dan biografi Abah pendidikannya dulu bagaimana? Ya pondok ini dulu saya pulang dari Saudi itu kan nggak ada langgar. Terus saya tahun 99 saya datang dari Saudi. Tahun 9 itu zaman Krismon itu Pak Harto jatuh itu saya bikin musola karena tidak ada musola, sekalian saya ingin di atas itu saya buat pondok gitu kecil-kecilan ya. Terus waktu 1 tahun terus berdiri tahun 1999 bulan 9 malah bulan 9 sudah mulai mendirikan dalam waktu 1 tahun selesai. 1 tahun selesai dan ya selesai ya kegiatannya ya hanya dibuat musola, sholat berjamaah gitu. Nggak ada anak santri. Kemudian ya berselang berapa tahun 5 tahun 6 tahun 7 tahun persisnya lupa saya, itu baru ada anak yang mondok satu dari Kencong mau mondok ya. Kemudian saya suruh cari teman, dan sendiri kamu cari teman, dapat teman dari Madura, Samsul namanya, dari Pamekasan. Yang Kencong itu Abdul Jalil. Jadi dua orang ini. Kemudian ya setelah itu ya ada beberapa anak lagi dari Madura. Dan terus ya apa itu, dan beberapa anak lagi dari daerah lain, dari Pasuruan, dari Gresik, dari Banyuwangi ya. Itu asal. Jadi ya apa itu sejarahnya ya seperti itu. Kalau pendidikan ya di sini tidak ada pendidikan, karena yang mondok sama saya itu semuanya anak mahasiswa yang di UNED, di STAIN gitu. Itu jadi ya tinggal di pondok. Kalau saya wajib saya bikin peraturan, anak yang mondok ya harus ikut jamaah sholat 5 waktu sama Abah, harus ikut ngaji, setelah sholat jamaah ngaji ya. Itu kalau maghrib sama isya ya wajib jamaah di masjid, karena Abang imami di masjid. Itu sampai sekarang ya masih terus seperti itu. Itu kalau sejarahnya berdirinya pondok. Ini kan tidak ada namanya, kalau pakai nama. Sudah ya kira-kira 10 tahun yang lalu ini saya kasih nama sama saya, Nurut Thohir. Ya, Nurut Thohir. Ya, dan apa itu? Ya, saya ambilkan Nurut Thohir, nama itu dari nama mbah saya Iqbal bin Ridwan bin Thohir. Karena tanah semua ini asalnya dari Batohir itu. Jadi pondok lah, enggak tanah pondok itu juga wakaf jadi Batohir. Yang lainnya ya dari keluarga saya, terus ada di sepupu saya, tidak semua dari Batohir. Itu sekilas sejarahnya pondok. Jadi bagaimana juga biografi Abah semenjak dulu mondok itu? Kalau saya ini ya
mondok tidak pernah mondok di mana-mana. Saya tidak pernah di Saudi, tidak pernah di Mesir. Ya, saya hanya mondok waktu umur 10 tahun di Pak Ustaz Pak Bud Lawang. Pondok Darul Nasiin, pondoknya Habib. Lalu Ustaz Muhammad bin Hussein Pak Bud. Tidak sampai 1 tahun, kemudian pulang, terus sama Abah dipindah ke Pasuruan, pondoknya Kiai Hamid. Jadi yang lama ya di Kiai Hamid. 20 tahun saya mondok di Kiai Hamid. Bagaimana Abah bisa menyukai karya sastra seperti syair-syair dan kitab-kitab salaf? Apa yang membuat Abah bisa menyukai itu? Kalau kitab-kitab salaf memang diajarkan di pondok, bacaan pondok. Pondok saya waktu saya masih di pondok itu salaf, tidak ada sekolahnya. Ya. Jadi ya sekolah di luar, bukan di pondok. Jadi ada sekolah madrasah diniyah di luar yang mau sekolah. Di pondok tidak ada, jadi hanya ngaji saja kitab salaf. Ya mulai yang tingkatan yang mubtadiin sampai mutasyidin sampai yang sudah ustadz itu. Ya. Kemudian apa itu yang ngajar ya, ya guru-guru pondok sama apa keluarga pondok, samping juga Romo Yai ya Hamid, Musnya Romo Yai ya Akib, kemudian ya keluarga daripada pendiri ya apa itu Kiai Hamid dan Kiai Akib, putra-putranya ngajar. Ya, jadi saya ngaji sama mereka, nggak pernah kemana-mana. Jadi sama di pondok saya sekolah madrasah malah bahkan nggak lulus, nggak sempat lulus. Ya karena apa itu begitu begitu didirikan madrasah, kemudian didirikan madrasah di pondok. Nah, itu saya terus ditunjuk oleh keluarga pondok untuk menjadi salah seorang guru. Kebetulan saya ditugas untuk mengajar bahasa Arab karena agak sedikit mampu untuk berbicara ya, untuk mukhatabah, muhadasah ya, dan bahasa Arab, mengajar bahasa Arab. Namun ya apa itu ya di pondok ya sebenarnya ya tidak ada kajian-kajian khusus untuk masalah sastra, itu tidak ada ya. Jadi ya baca-baca sendiri dari karya-karya sastra yang ada itu, berusaha untuk belajar sendiri. Bahasa juga begitu, berusaha untuk memperdalam bahasa sendiri. Kemudian nahwu ya, dasarnya nahwu itu ya dari waktu di madrasah itu udah diajarin nahwu, jurumiyah, kemudian meningkat imriti. Kemudian di pondok juga di samping di madrasah, di pondok ya belajar kitab-kitab lain, kitab nahwu, tamimah, kemudian belajar itu ngaji alfiyah itu, sekalipun tidak sampai selesai ya. Nah, ya memang ya kalau yang seperti alfiyah itu ngajinya langsung pada Kiai Hamid dulu, pada Kiai Hamid. Jadi tidak sampai selesai kita belajar itu. Jadi memang ya kayaknya dulu saya itu ya waktu di pondok itu ya berusaha untuk menguasai bahasa Arab, memperbanyak kendaraan bahasa dengan menghafal kata-kata tiap harinya itu ya. Mulai dari di pondok di Lawang itu diwajibkan anak santri itu untuk menghafal 20 kalimat setiap hari. Nah, di
Pasuruan tidak ada kewajiban seperti itu karena ya di sekolah di madrasah juga tidak ada, cuma ya berusaha untuk berbanyak perbendaharaan bahasa. Ya, caranya dengan membaca kitab, umpamanya Qiraat Rasyida, mana yang yang belum mengerti yaitu ya, bertanya pada seorang guru atau mencarinya sendiri di kamus-kamus yang ada. Itu. Dan ya juga mempelajari ilmu arut sedikit itu yang berkenaan dengan bagaimana membuat syair itu ya, karena ada ilmunya, ilmu arut namanya ya. Nah, itu sekalipun tidak sempat cari guru, tidak nemu untuk bisa menemukan guru yang bisa mengajar ilmu arut. Nah, tapi berusaha untuk memahami sendiri gitu. Karena Sahabia ini pondok kecil, kalau pondok besar seperti Istogiri itu pondok besar itu gurunya banyak dan alim-alim, kemudian diajarkan semua disiplin ilmu itu diajarkan sampai ilmu arut apa ada. Nah, dengan juga berusaha juga untuk dengan mempunyai referensi kitab-kitab adab gitu. Baik kitab intinya kalau untuk bahasa itu ya kamus. Hampir dulu di pondok itu semua kamus itu punya saya. Kamus yang terjemahan karangannya Ustaz Hasan Baharun, Al-Habib Salim Habib Husain Al-Habsyi, terus kamus Muhammad Yunus, kamus Marbawi yang terjemah. Belum ada kamus Munawir, masih sekarang ini ada kamus yang besar yang bagus itu Munawir itu. Ya. Itu samping kamus-kamus Arab juga. Ya. Yang seperti Al-Muhit itu ya. Karena saya memang berusaha untuk membeli, untuk punya ya, dengan cara membeli. Kalau yang Muhit itu malah saya bawa dari Mekah itu, kitab kamus Muhit. Ya. Itu ya. Dan ya yang itu setelah jadi guru itu malah mendapatkan ya tuntutan yang lebih besar karena ngajar, jadi ya sinaunya harus lebih banyak ya, harus baik. Jadi mau ngajar sinau dulu gitu ya. Dan kebetulan waktu saya di madrasah, dibangun madrasah itu saya hanya diserahi untuk ngajar bahasa Arab ya, jadi ringan gitu, tidak begitu berat. Bukan ya, pernah disuruh ngajar akhlak, nggak pernah suruh ngajar tauhid ya, tapi yang dominan saya diminta untuk mengajar bahasa Arab karena saya berusaha untuk memarosah itu. Jadi setiap ketemu sama Habib, Ustadz gitu, saya berusaha untuk ngomong dengan bahasa Arab. Nah, jadi apa itu? Ya, itu bisa membuat ya, mempercepat seseorang bisa ya, interaksi dengan orang Arab dengan bahasa Arab. Ya. Kemudian Habib atau Ustadz dan berusaha untuk berbicara dengan bahasa Arab. Dengan murid pun juga begitu, yang bisa mampu berbahasa Arab berusaha untuk saya ajak ngomong dengan bahasa Arab. Itu, ya. Itu yang ya, yang bisa saya sampaikan. Terus apa lagi, Mas? Bagaimana terkait sejarah adanya sholawat Nurul Batul ini, Pak? Oh, Nurul Batul ya. Nurul Batul ini baru tahun kemarin tuh kan. Itu tahun kemarin itu waktu miladnya Siti Fatimah ya, saya dengan tidak sengaja membuat sholawat yang Nurul Batul. Nur itu cahaya, Al-Batul itu Siti Fatimah, bertepatan dengan miladnya Siti Fatimah. Nah, Siti Fatimah itu punya gelar dua, gelar ya lakob Az-Zahra, yang
perempuan yang mencorong ya, yang bercahaya Zahra. Kemudian Al-Batul yang suci, yang tidak haid. Ini hanya 2 perempuan yang tidak haid itu, Siti Maryam ya, ibunya Nabi Isa, dan Siti Fatimah. Selama hidupnya hanya kebetulan waktu itu terus ada murid saya kasih nama Al-Batul karena murid saya itu punya anak perempuan. Kemudian punya anak perempuan, kasih nama Batul. Jadi itu saya apa itu, jadi sangat selawat itu ya. Kemudian saya kasih nama Nurul Batul ya. Itu ya. Walaupun yang pertamanya memang tidak begitu panjang ya, tidak sepanjang yang kamu hafal itu, maka itu ada beberapa tambahan, ada saran dari seorang Habib di Bondowoso, ini sebaiknya tambahin, jadi ujian saya tambahkan gitu. Ada satu bait yang saya tambahkan dari Habib itu gitu. Ya. Itu ya, kalau asal mulanya saya salawat Nurul Batul. Kemudian setelah saya selesai membuat itu, saya rekam suara saya kirimkan saya panggil murid saya Zen, kemudian saya suruh merekam, saya kirim kepada teman saya, kepada guru saya yang ada di Medina, Al-Habib Muhammad bin Idrus, Habib Muhammad Amin bin Idrus bin Syekh Abu Bakar Balung, yang sudah 30 tahun sampai sekarang ini ada di Madinah, mondok ngaji sama Habib Zain bin Sumit. Dan begitu dibaca oleh beliau, suara saya sampaikan, kemudian Habib Muhammad besoknya telepon sama Zain, itu salawatnya Ustadz itu anak-anak santri suruh baca habis sholat 1 kali. Mulai dari itu perintahkan anak-anak yang ada di sini, di mondok sama saya sini, untuk membaca salawat itu setiap habis sholat Nurul Batul. Dan mulai Ahmad di sini kan saya belum ada salawat itu kan, belum. Setelah ya Ahmad kan kemudian setelah ibunya mau kawin itu kan ya, sudah kawin Pak. Sudah kawin itu, kamu tahunya salawat itu. Masih tinggal di sini, tapi masih tinggal di sini. Habis itu terus ibunya kawin ya, sama ya Allah, dapat barokah salawat itu, ibunya kawin, dapat suami. Bapak dokter belum profesor, dokter Aslam. Mungkin kenal Ustadz Badrus, kenal ya. Iya, udah itu. Kemudian apa makna salawat tersebut dan juga manfaatnya bagi pembacanya apa? Ya, namanya salawat manfaatnya sangat besar, sangat agung. Ya, kalau syarafan Allah Subhanahu wa taala yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Salawat itu ya. Man shalla alaihi wahida sallallahu alaihi ashran. Dan man nasiya salata alaiha وقد أخطأ طريق الجنة. وكثير من أحاديث الرسول من الذي تبين فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Ya, kalau artinya ya nanti artinya ya apa itu ya, narju ridhaka wal qabul kan gitu ya. Ya, narju ridhaka kan. Yang penting itu mengharapkan ridhamu dan kamu. Ya, jadi apa itu bisa kalau selawatnya ya tidak terlalu panjang menurut saya, masa panjang dah. Maka kalau kebetulan apa lagunya ya bisa lagunya
salawatan itu busyra ya, memper sekalipun tidak persis ya, ya salawat apa itu debil gelub ya, sekalipun tidak persis ya. Jadi ya yang penting bukan lagunya tapi apa itu, maknanya gitu ya, maknanya. Insya Allah diamalkan ya, insya Allah dapat ridha Allah, dapat kabul Allah gitu, itu yang penting ya. Apakah ada waktu-waktu tertentu untuk membaca selawat ini, dan juga apakah dilazimkan selawat ini di pondok ini, Pak? Ya kalau di pondok sini ya, mulai Habib Muhammad mengatakan anak-anak santri suruh baca setiap habis sholat 1 kali. Anak-anak saya perintahkan untuk membaca sholat ini 1 kali ya. Kalau waktu tertentu ya enggak ada ya, waktu yang tertentu ya, ya sudah sholat itu baca 1 kali saja biar tidak terlalu berat bagi anak-anak. Kalau diamalkan di waktu-waktu yang terserah, namanya sholawat kapanpun dibaca sangat baik ya. Nggak ada amalan yang apa itu, yang bersih, yang sepi dari riya ya, sholawat itu sudah. Sholawat ya, dalam sana dalam biasanya yang dibaca oleh apa itu dalam majelis maulid itu, adimis salata ala nabi fa innaha, kan gitu ya, apa adimis salata ala nabi fa innaha nurun ya, nurun, salat itu nur ya, apa amaluna bainal qabuli wa raddiha illa salatu ala nabi Muhammadin, kan gitu ya. Misal amal kita ini ya, bainal qabul wa raddiha, bisa dikabul bisa salah ya, illa salatu ala, kecuali salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin cukup untuk wawancara hari ini. Terima kasih atas ketersediaannya untuk diwawancara. Iya, yang bisa saya sampaikan ya tentunya ya masih apa, min haitsul apa itu ya, al-fat ya, rubama ya kun wa apa itu yang kurang ya, mungkin ada ya, namanya apa itu ya, karangan ya, al-qasir al-jahil misli ya, al-faqir misli ya, ini ada kurangnya ya. Barangkali ada yang ansab, semuanya ada saran-saran ya, kalimat atau apa yang ansab, lebih ansab ya, saya terima saya kalau ada ya, mulahadhah, tapi min haitsul makna insyaallah ya kullu jamil ya, kullu jamil, min haitsul makna insyaallah kullu jamil, dari segi makna insyaallah semuanya baik ya, sebagai satu persembahan sekalipun ya bisanya seperti itu diaturkan kepada Rasulullah SAW. Sebenarnya ya Rasulullah sudah cukup ya, pujian Allah pada Rasulullah itu cukup ya, tidak perlu pujian daripada makhluk. Tapi apabila kita memuji itu ya, barangkali dengan pujian kita itu kita ya, mendapatkan berkah pujian itu, kita mendapatkan ridho ya, dari Allah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Ahmad kirim salam samaku, Ustadznya kamu, Ustadz coba, Ustadz Badrus, jazakallah khair Ustadz Badrus ya. Alhamdulillah, jazakallah khairan jaziran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Pondok ini didirikan kalau resminya 98. Sebelum itu memang sudah ada ya taklim, cuman sebagian dari anak-anak itu 98 sudah ada. Terus pondok ini menerapkan sistem salaf, jadi santri-santrinya boleh di luar, boleh mengenyam pendidikan umum di luar, kuliah, sekolah dan sebagainya. Cuman kalau di pondok tetap pakai sistem salaf. Terkait pandangan jenengan sholawat karangan Abah itu bagaimana Ustaz? Ya kalau saya, karena memang saya santrinya, itu sangat luar biasa bagi saya, sebab selawat itu dibuat dengan hati yang sangat mendalam, keadaan hati beliau yang sangat mendalam, kecintaan beliau kepada baginda Rasulullah SAW, dan bagi murid-muridnya insya Allah sangat menghayati ketika membaca selawat itu. Apakah ada anjuran waktu tertentu Ustaz untuk membacanya setiap apa itu? Kalau waktu khusus nggak ada, cuman kami dari santri itu biasanya setiap habis sholat fardu itu setelah doa biasanya dianjurkan untuk membaca sholat tersebut. Baik Ustaz, terima kasih atas narasumbernya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mengenai latar belakang dari pengarang sholawat Al-Fatimiyah, ya, yaitu Al-Ustadz Kiai Haji Iqbal Ridwan. Beliau adalah putra dari seorang yang alim, yaitu bernama Haji Ridwan dan Hajah Khadijah. Beliaunya adalah dibesarkan dari kalangan pesantren, sehingga Abah Iqbal dididik langsung oleh ayah beliau langsung, dan juga meneruskan pendidikan pondoknya yang awal di Pondok Lawang, yaitu Al-Habib Muhammad Ba'bud, sampai kemudian diteruskan ke Pondok Salafiyah Pasuruan yang diasuh oleh Romo Kiai Abdul Hamid. Beliau di sana mondok kurang lebih selama 20 tahun, kemudian dilanjutkan ke Mekah selama 8 tahun. Berikutnya mengenai sumber dari sholawat tersebut ialah yang pasti tidak keluar dari Al-Quran dan hadis. Kemudian apa yang mendasari beliau bisa mengarang sholawat tersebut, yang menjadi dasar adalah sejarah mengenai tarikh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan keluarga beliau, yang mungkin banyak disebutkan di hadis. Kemudian apakah sebelumnya ada orang yang mengarang sholawat Al-Fatimiyah tersebut? Mungkin dari ulama-ulama sebelumnya ada, tapi dengan redaksi dan sudut pandang yang berbeda. Mungkin mirip-mirip, cuma dengan rangkaian-rangkaian kata yang berbeda. Tergantung dari inspirasi atau ungkapan yang ada dalam pikiran pengarang. Kemudian apa tujuan dan manfaat dari syair sholawat tersebut? Untuk di kalangan pondok ini diajarkan agar para santri itu mengenal utamanya siapa Nabi Muhammad SAW dan beserta keluarganya, utamanya putri beliau Al-Batul Sayyidah Fatimah. Kemudian bentuk pengamalannya pada kalangan ya, untuk kalangan mana saja, utamanya ya kalangan semua, ya baik itu santri maupun
yang bukan santri bisa mengambil hikmah dari syair beliau. Sejarah berikutnya untuk pondok pesantren, sejarah pondok pesantren Nurut Thohir. Jadi yang saya pernah dengar, jadi pondok ini dibangun tahun 1999 dengan dana banyak jariah dari jamaah kiai sendiri, dan kemudian juga ada dari kalangan santri yang juga membantunya. Jadi pondok ini dibangun kurang lebih selama 1 tahun. Saya kira cukup. Baik, terima kasih atas penjelasannya.